adik-adik, selamat berjumpa dalam ibadah G-Kids. Kita mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Kita mau siapkan hati kita untuk beribadah. Kita angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Tuhan Yesus, terima kasih atas pemeliharaanmu sepanjang minggu ini. Saat ini kami mau membalas cinta Tuhan, kami mau beribadah, kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama Engkau, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, masih ingat nggak pelajaran sekolah? Makhluk hidup itu ada berapa? Ya, betul, ada 3. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah bertumbuh. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan, makhluk hidup, kita juga harus bertumbuh. Caranya gimana? Kita harus rajin baca kitab suci dan berdoa. Kita mau angkat pujian, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
membaca kitab suci dan juga berdoa supaya iman kita bertumbuh. Kita mau angkat pujian yang kedua. Kita mau nyanyi Ku Baca Alkitab. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan menuntun kita, akan menerangi jalan kita. Kita mengangkat pujian firman Tuhan yang kudengar. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Ajar kami duduk diam, berikan kami telinga seorang murid, supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau firmankan. Berkati Cici atau Koko yang akan menyampaikan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Cici Pika dalam ibadah online J-Kids. Nah, hari ini Cici akan menceritakan kisah satu tokoh yang ada di Alkitab. Nah, sebelum mulai, Cici akan ngetes dulu nih. Adik-adik masih suka baca Alkitab nggak ya? Cici akan kasih kuis. Kira-kira siapa sih tokoh yang akan Cici ceritain hari ini? Jadi Cici akan kasih 3 clue-nya, oke? Clue yang pertama adalah tokoh Alkitab ini adalah seorang nabi. Oke, 3 detik untuk mikir ya. 1, 2, 3. Udah tahu? Udah? Atau masih bingung? Nah, Cici kasih clue yang kedua deh ya. Nah, clue yang kedua adalah nabi ini pernah diutus Tuhan untuk pergi ke suatu kota. Nah, kira-kira nabi siapa tuh? 3 detik ya. 1, 2, 3. Oke, udah dapat? Udah? Atau masih bingung? Kalau yang udah dapet boleh deh, gregetan ya pengen ngomongnya, tapi tahan dulu ya. Cici kasih clue yang ketiga.
Kalau yang ketiga adalah, ini paling gampang banget. Nabi ini pernah tinggal dalam perut ikan besar. Ketahuan banget ya. 1, 2, 3. Udah tahu jawabannya? Nah, kalau yang udah tahu semuanya dalam hitungan ketiga, teriakan jawabannya. Habis itu kalau benar langsung teriak hore, oke? Udah sama-sama ya. 1, 2, 3. Siapa namanya? Nabi Yunus. Adik-adik pinter. Oke, hari ini Cici akan menceritakan kisah tentang Nabi Yunus. Oke. Kisahnya dimulai saat Nabi Yunus ini mendengar atau mendapatkan perintah dari Tuhan untuk pergi ke suatu kota. Masih ingat kotanya apa? Apa? Oh, pinter. Kota Niniwe. Nah, oke. Jadi Bapak Yunus ini diutus Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe untuk memberitakan agar bangsa Niniwe, rakyat-rakyat di Niniwe ini untuk segera bertobat karena mereka banyak banget kejahatannya yang membuat Tuhan sedih. Oke? Nah, lalu apa yang dilakukan Bapak Yunus saat mendengar perintah itu? Bapak Yunus segera pergi. Tapi pergi kemana? Ternyata bukan ke Niniwe. Bapak Yunus malah pergi ke Tarsis, kota Tarsis, kota yang jauh dari Niniwe. Jadi Bapak Yunus siapin barang-barangnya, naik ke kapal besar, langsung pergi ke Tarsis. Adik-adik, itu namanya melakukan perintah Tuhan atau tidak? Tidak ya. Nah, kita lihat apa yang terjadi setelah itu. Nah, saat di kapal ternyata terjadilah suatu badai yang besar. Aduh adik-adik, kalau badai itu kayaknya nggak enak ya, nggak diem, nggak anteng ini. Tapi goyang sana, goyang sini, angin sana, angin sini, muter. Singkat cerita, akhirnya untuk meredahkan badai itu, akhirnya Bapak Yunus dibuang ke laut, bunyinya biur. Nah, saat dibuang ke laut, ternyata akhirnya Bapak Yunus masuk ke dalam perut ikan besar, dimakan. Oke, tinggal berapa hari dalam perut ikan besar? Ada ingat? 1, 2, 3 hari. Nah, dalam perut ikan besar itu Bapak Yunus berdoa, minta ampun kepada Tuhan, sedih, mengakui kesalahannya. Nah, lalu hari yang ketiga, akhirnya Bapak Yunus keluar dari perut ikan. Lalu setelah keluar dari perut ikan, datang lagi perintah dari Tuhan. Untuk apa? Untuk pergi ke Niniwe. Untuk apa? Untuk memberitakan kepada bangsa Niniwe untuk segera bertobat. Nah, kali ini Bapak Yunus juga segera pergi. Dan kali ini perginya benar. Perginya kemana? Ke kota Niniwe. Akhirnya Bapak Yunus taat melakukan perintah-perintahnya Tuhan. Nah, adik-adik mau nggak taat pada perintah Tuhan? Mau ya? Nah, contohnya apa dong adik-adik? Kita lihat ya contoh dalam keseharian kita ya. Yang sekarang nih misalnya sekolahnya. Adik-adik sekarang siapa sekolah online? Semuanya sekolah online lah ya. Jadi nggak ketemu langsung dengan teman-teman, nggak ketemu langsung dengan guru. Tapi guru tetap kasih tugas nggak? Guru tetap kasih perintah nggak? Tetap ya. Nah, gimana sikap adik-adik saat mendapat perintah dari guru? Misalnya tugas suruh kerjain PR, walaupun banyak, kerjain nggak? Kerjain. Nah, apalagi pas sekolah. Pas sekolahnya ngantuk-ngantukan nggak? Mentang-mentang belajar online? Enggak ya, karena yang tugasnya sebagai pelajar adalah belajar dengan baik, walaupun belajarnya online. Oke? Nah, apalagi kalau ujian, kan ujiannya juga online tuh. Walaupun nggak dilihat guru, ada yang nyontek nggak? Nggak ada ya, karena kita semuanya anak Tuhan yang baik. Oke? Itu dalam sekolah. Sekarang coba dalam rumah. Kan kita semuanya sekarang di rumah terus ya. Ya, gimana rasanya adik-adik di rumah terus? Apalagi kalau misalnya dapat perintah dari mami, misalnya beresin mainan,
Langsung dilakuin nggak tuh adik-adik? Lakuin ya, oh pintar. Jadi ingat adik-adik, kita juga belajar bertanggung jawab, apalagi di rumah terus. Kita juga belajar bantuin papi mami di rumah, oke? Atau misalnya papi mami minta tolong ke kalian buat temenin dede, main sama dede, jagain dede. Lakuin apa enggak? Lakuin ya, kata. Nah itu baru anak-anak Tuhan yang baik. Nah kalau dalam musim sekarang nih, musim pandemi seperti ini, perintah-perintah yang lagi beredar tuh apa yang pasti? Pakai masker ya. Pakai maskernya itu nutupin hidung dan mulut, bukan nutupin mata. Kalau nutupin mata itu buat bobo. Oke. Selain pakai masker tadi apa juga apa? Cuci tangan dengan sabun. Nah itu perintah-perintah yang harus kita taati ya. Nah yang nggak kalah penting, ibadah. Walaupun ibadahnya online, siapa di sini adik-adik yang masih rajin ibadah online? Semuanya rajin ya. Kalau nggak rajin nggak bisa dengerin Cici cerita hari ini, ya kan? Nah bener, walaupun ibadah online, kita tetap harus ibadah dengan baik, dengan sikap yang baik. Lagi memuji Tuhan, ikut memuji Tuhan. Lagi dengerin firman Tuhan, duduk yang manis. Kita dengerin firman Tuhan dengan baik. Lalu apa lagi? Berdoa dan baca Alkitab. Nggak boleh bolong ya, nggak boleh bolong. Jangan mentang-mentang nggak ketemu Cici Koko sekolah minggu nggak mau baca Alkitab. Enggak, baca Alkitab bukan buat Cici Kokonya, tapi buat adik-adiknya juga, biar semakin mengenal Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kalau adik-adik telah melakukan perintah-perintahnya dengan baik, artinya adik-adik sudah menjadi contoh loh. Contoh apa? Sudah menjadi contoh anak Tuhan yang taat melakukan perintah Tuhan. Nah itu yang akan menjadi teladan nih buat orang-orang di sekeliling adik-adik. Siapa aja? Teman-teman. Walaupun ibadah online kan nanti tetap bisa dilihatin sama teman-teman kan, teman-teman sekolah gitu kan. Lalu ada papi mami, ada dede, saudara, cici, koko, semuanya bisa melihat kalau kalian tuh ternyata anak Tuhan yang baik, anak Tuhan yang taat melakukan perintah Tuhan, sehingga nanti mereka juga bisa ikut mengenal Tuhan. Nah adik-adik mau nggak? Mau ya? Yuk kita belajar hari ini untuk terus taat dan setia melakukan perintah Tuhan. Oke, sekarang tugas kita adalah membuka Alkitab dan ayat hafalan. Siapin Alkitabnya, Cici udah siap. Kita buka di Yehezkiel 20 ayat 19. Ditungguin ya. Sudah? Yehezkiel 20 ayat 19. Oke, kita baca bareng-bareng ya. Oke. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Oke, Cici juga hafalin ya. Kalian juga hafalin. Kita membaca dengan bareng-bareng. Oke, kita baca lagi ya. 1, 2, 3. Yehezkiel 20 ayat 19. Akulah Tuhan Allahmu. Hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku dan lakukanlah peraturan-peraturanku dengan setia. Gampang ya. Nah, dari ayat ini, dari firman hari ini, kita belajar untuk selalu setia dan taat, terlebih dalam melakukan perintah-perintah Tuhan Yesus. Si adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Ingat ya, walaupun Cici nggak ngeliat, ataupun Cici Koko nggak ngeliat, kita dalam sikap doa yang baik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami belajar Tuhan untuk selalu taat, setia melakukan peraturan-peraturan yang berasal dari Tuhan Yesus. Tuhan, ajar kami selalu mengenal Engkau. Ajar kami selalu setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.
Nah, adik-adik, sekian ibadah kita hari ini. Ingat, tetap setia melakukan perintah-perintah Tuhan. Sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.